Halo sahabat biologi, ketemu dengan aku Katrin. Di sini aku ditemani oleh Kari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan keterkaitan metabolisme. Metabolisme meliputi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme membentuk senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Anabolisme memerlukan energi dan sifatnya endergonik. Lalu, katabolisme pemecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, membebaskan energi dan sifatnya eksergonik. Lalu, apa ya hubungannya antara anabolisme dan katabolisme dalam metabolisme? Yuk kita simak lebih lanjut yang akan dijelaskan oleh Halo teman-teman, di sini dengan Karin. Yuk cari tahu keterkaitan metabolisme dan katabolisme karbohidrat. Sebelumnya, simak dahulu gambar ini ya teman-teman. Berdasarkan gambar tersebut, salah satu proses anabolisme pada fotosintesis yang dibantu cahaya matahari. Dalam hal ini, anabolisme memerlukan energi, akan menghasilkan karbohidrat. Sementara itu, pada proses katabolisme, makhluk hidup yang membutuhkan karbohidrat akan mengalami serangkaian reaksi respirasi, sehingga dihasilkan energi. Kesimpulannya, keterkaitan anabolisme dan katabolisme karbohidrat adalah anabolisme memerlukan energi untuk menghasilkan karbohidrat, dan pada proses katabolisme karbohidrat akan diubah menjadi energi pada proses respirasi. Selanjutnya, apa keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein? Karbohidrat bukanlah satu-satunya zat makanan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Zat makanan lain seperti lemak dan protein dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Tentu saja dengan tahap-tahap reaksi tidak sama dengan metabolisme karbohidrat. Hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Protein akan dipecah menjadi enzim protase hingga menjadi asam amino. Simak bagan ini dahulu teman-teman. Pada bagan tampak jelas adanya keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Oksidasi yang terjadi pada karbohidrat, lemak, dan protein sama-sama akan menghasilkan energi. Di era teknologi yang sudah berkembang ini, memangnya ada gitu teknologi yang berkaitan dengan metabolisme? Ada dong, kamu ini keren banget. Memangnya apa? Yuk simak lebih lanjut. Teknologi yang berkaitan dengan metabolisme itu sangat banyak. Berikut ini merupakan beberapa contohnya. Yang pertama, perlu kita tahu bahwa tujuan utama metabolisme adalah mendapat energi. Mendapat energi itu bisa dari sepiring nasi. Apabila kita mengunyah nasi, maka nasi akan diproses sehingga menjadi glukosa dan nantinya diubah menjadi ATP. Di dalam tubuh kita terdapat hormon insulin yang akan mengatur kadar gula dalam tubuh kita. Apabila hormon insulin dalam tubuh kita mengalami kerusakan, maka gula darah akan menjadi naik dan berakibat pada penderita diabetes mellitus. Oleh karena itu, pada penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk mengkonsumsi gula rendah kalori atau kita bisa mendapatkannya pada asam dan subrisol. Pada asam dan subrisol sudah mengalami metabolisme sehingga dalam tubuh kita tidak berakibat pada tingginya gula darah. Lalu yang kedua, kalian pasti sering dong mempunyai bahan makanan dan nantinya apabila tidak digunakan maka menjadi busuk. Nah, pada proses metabolisme dapat digunakan nih, contohnya pada proses fermentasi. Berikut ini merupakan contoh-contoh fermentasi. Yang ketiga, kalian tahu nggak kenapa ya pada orang sakit selalu ada infus? Nah, di sini fungsi infus menggantikan proses metabolisme dalam tubuh. Di dalam infus terdapat glukosa yang akan diubah menjadi ATP. Nah, sekarang sudah tahu dong apa hubungan keterkaitan antara metabolisme.
ternyata selain dalam tubuh kita, metabolisme juga berfungsi sebagai pengawet makanan, makanan gula rendah, dan suplemen makanan. Senang belajar biologi dengan cara ini? Jangan lupa